Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapati iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen, Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi, saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat, ada yang wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget, wah ini nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pemenang santri ta barang ora roh. Ini kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Iki misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jari Musa, wah perono iki nak munggah tenan tetep ora roh Allah, jari Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara we. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak di mbah, mbahku ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah nggak bisa debat. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni, itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa
berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayyinah. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa radhi duwe, itu rapati kiai. Mergo berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini, sampean tak latih, nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham, nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Pas direkam kowe muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran. Jom kowe bar salat biasa wae, bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton ngopo ngator ngidul ngaron ngidul sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-sholat, Nabi terus sumpah karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis sholat, sumpah demi apa sholat itu sumpah. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu sholat. Jadi nak disoteng pangeran, sebenarnya ketemu pangeran kan pantas. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepengen 2 rakaat, sholat sunat mau kepengen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu gak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin lah. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus Pak iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Ya cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara donya ya ora jelas, akhirat ya ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampean tak ceritani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine. Sakjane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah sambu malaikat blas gak ana yakin. Gaya tok wis. Aku elek-elek yo gawa Quran mampu lah, ana malaikat ora mampu. Potongane wis 11. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Aniku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat, Mam. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah. Akhirnya Nabi bilang ke saya, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi, aku keizin. Aku tak asik mbek pangeran. Fataraktu hawa ya li hawahu." Segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo.
Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Ah, wet tenan jelas. Dane ora bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah. Gak tau mikir kok Aisyah. Lho jajal kete bojo ayu, kok bergak tahajud. Pas rukun lho ya, nak rukun agak tunggale, pas rukun. Lha gak tau mikir wong ning Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qadamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qaddama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat tuh asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru duriah-duriahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kalau sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat boten ning swarga. Nak boten sadok boten usah. Nak kowe mlebu swarga seneng kan hure ra usah subuh kan. Mulane potongan ku angel mlebu swarga. Karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat ku problem, napa? Masalah ya berarti nganggep syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sembayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril lazzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yumsak.